berarti nyaman, indah dan kaya akan budayanya. Satukan rasa, bulatkan tekad untuk kota kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Luar biasa sekali hari ini. Ya, senang sekali bersama rekan saya yang luar biasa. Biasa di luar. Dan bersama saya Adida Davi tentunya kita berjumpa dalam acara Bincang hari ini. Wah, kita ada di mana nih, Mas? Kali ini kita di luar studio nih. Wah, auranya lain ya. Auranya begitu berbeda kita kan. di dalam Kinasih. Rumah yang penuh kasih sayang. Benar, seperti kamu banyak kasih sayang ya, Mas ya. Aku tiap ada pengamen lewat, mau saya kasih nggak jadi. Oh, mau kasih sayang. Mau saya kasih sayang. Sayang banget. Penuh ya. kasih sayang. Bener. Ya. Tapi tentunya ini di kawasan Suryo Diningratan. Bener. Kita berada di Suryo Diningratan, Kemantren Mantri Jeron, Yogyakarta. Iya. Kawasan yang sangat-sangat luar biasa karena ini kayaknya nih kita nanti konfirmasi. Kalau nggak salah ini kelurahan terdekat dari Panggung Krapyak. Wow. Salah satu bagian dari Sumbu Filosofi. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini, Mas ya. Ini kita akan lebih mengetahui mengenai Sisufi Budaya sebagai bagian dari tindak lanjut pasca penetapan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia. Iya, oke. Dan hari ini kita nggak sendiri nih, Mas. Loh iya, mesti menghadirkan mereka-mereka yang berkompeten yang akan bercerita tentang pasca penetapan Sumbu Filosofi ini. Nah, ada siapa aja hari ini? Senang sekali kita ucapkan selamat datang bersama dengan Kepala BPKSF Bapak Dwi Agung Hernanto SSMM. Ya, sore. Bagaimana? Agung. Halo Pak Agung. Sehat Pak Agung? Siap. Nah. Sehat-sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya ada beliau yang cantik jelita. Ini bersama dengan Lurah Kelurahan Suryo Diningratan, Ibu Rian Wulandari. Ya. Selamat sore Mbak Mas. Saya manggilnya Bu Rian atau Bu Wulandari ini? Monggo nderek saja. Wah, ini betapa bahagianya masyarakat Suryo Diningratan punya lurah yang istilahnya sangat egaliter ya. Benar. Ya dipanggil apa aja? Monggo nderek saja. Nah, berarti jiwa melayaninya gede nih. Iya, betul. Selamat datang Ibu. Semoga sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Sehat selalu. Dan selanjutnya kita juga telah hadir, ini adalah Mas Haryo Damar Teguh Wiyoso. Halo Mas. Ya, selamat sore. Iya. Ya, Mas Haryo. Mas Haryo atau Mas Damar ini? Monggo, damar aja. Damar ya, kayaknya lebih menerangkan itu ya, lebih damar ya. Publik. Oh, merendah lagi, publik itu. Ini berarti paling gede diri Pak Agung dong ya. Ya, Agung kan gede nih ya. Sekeren-kerennya jaksa ya masih keren jaksa agung ya Pak ya. Agung. Mahkamah itu Mahkamah Agung paling gede ya.
pecinta lukisan soalnya. Iya. Lukisan pelangi. Pelangi seperti Ya, pelukisnya Agung ya. Oke. Aku udah mau serius loh Mas. Loh, jangan serius-serius. Oh, iya. Filosofi itu harus dinikmati karena warisan budaya itu bukan untuk ditakuti. Wah, tapi harus kita lestarikan. Lestarikan kita uri-uri. Oke. Tapi penasaran gak sih? Ini mengenai si Sufi yang pastinya pada kesempatan kali ini boleh dijelaskan secara langsung. Kita mulai dulu dari Pak Agung nih untuk bisa menginformasikan dan juga menjelaskan mengenai si Sufi Kendali, kemudian si Sufi Budaya dan juga si Sufi Ekonomi pasca penetapan. Satu-satu dulu, Pak Agung bingung. Banyak banget ya Pak ya. Satu-satu dulu poinnya. Boleh pertama. dijelaskan dulu nih Pak. Ya, terima kasih. Ini seperti sudah diketahui banyak orang bahwa sumbu filosofis itu telah ditetapkan oleh UNESCO pada disidangkan tanggal 18 September 2023. Kayaknya di sidangnya dekat dengan dalamnya Bu Rian Wulandari ya Bu ya? Oh iya. Di Riyadh ya Pak ya? Di Riyadh. Nah, kalau ini kan Bu Rian itu di Riyadh itu. Iya. Kemudian di Riyadh Arab Saudi yang kemudian dan alhamdulillah sejak menjadi Tentalis 2017 dan akhirnya ditetapkan di tahun 2023 termasuk proses kalau dibanding yang lain termasuk agak cepat juga untuk prosesnya ini. Ada beberapa pendapat bahwa penetapan warisan dunia ini sebetulnya bukan suatu yang selesai, pekerjaan yang sudah selesai. Justru malah dengan penetapan ini adalah pekerjaan kita baru dimulai gitu. Jadi awal ini ya. PR-nya masih banyak nih Pak berarti ini. Banyak sekali, terutama dalam pengelolaan warisan dunia ini. Sehingga kemudian dalam pengelolaan selanjutnya setelah penetapan ini kemarin sudah dicanangkan dalam penghargaan tanggal 28 Oktober kemarin dengan tagline Si Sofi Jogja, Budaya Jogja Mendunia. Si-nya apa nih? Keren kan banget si spasi Sofi ya. Sufi. Satu aksi sumbu filosofi. Satu aksi sumbu filosofi. Satu aksi sumbu filosofi Jogja. Oke. Dan budaya Jogja mendunia. Dari si Sofi yang disingkat menjadi Si Sofi Jogja. Dari si Sufi Jogja ini ada 3 hal yang cukup penting. Yang pertama si Sufi Kendali, kemudian si Sufi Budaya dan si Sufi Ekonomi. Itu yang 3 pokok itu yang akan menjadi yang akan kita lakukan dalam aksi kita dalam pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi Yogyakarta ini. Si Sufi Kendali itu apa ini Pak Agung? Untuk si Sufi Kendali itu terkait dengan pengendalian berkaitan dengan yang sebetulnya itu secara garis besar itu sudah ada di rencana pengelolaan kita atau manajemen plan yang sudah kita susun dan sudah disetujui oleh UNESCO. Jadi yang pertama itu terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi dari atribut sumbu filosofi itu sendiri atau yang mempengaruhi OUV dari sumbu filosofi. Yang pertama kaitannya dengan tekanan pembangunan. Ada tadi nanti pengendalian terhadap tekanan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan hotel, kemudian bangunan-bangunannya ada di sumbu filosofi. Kemudian ada pembangunan yang sifatnya akan mempengaruhi atribut dari sumbu warisan dunia tersebut. Kemudian yang kedua adalah tekanan lingkungan. Itu terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di sumbu filosofi ini harus kita jaga, terutama terkait dengan polusi udara dan kemarin yang paling viral adalah terkait dengan sampah dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tourism atau pariwisata berkelanjutan. Itu harus kita atur juga terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang keempat terkait dengan masyarakat di sekitar sumbu filosofi itu akan sangat mempengaruhi juga. Kalau langsung ke Bulurah nih karena sudah menyinggung masyarakat di sepanjang sumbu filosofi. Oke, tapi sebelum ke Ibu Lurah, ini kan semakin hangat ya obrolan ini nih Mas. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Pokoknya rasa sumringah, rasa bahagia pasca penetapan Wah, suku iya. filosofi ini tidak bisa kita sembunyikan. Benar Apalagi sekali. masyarakat yang ada di sepanjang atau di sekitar zona ini ya. Nah, termasuk apalagi salah satunya ini nih. Nah, Ini kita langsung bertanya dengan Ibu Lurah cantik kita Yeah. hari ini mengenai ini nih Ibu nih. Oh, senyumnya udah sumringah nih. iya. Sepertinya sudah siap nih Mas nih. Ini pertanyaannya nih Bu ya. Peranan kelurahan dalam mensupport si Sufi Budaya. Peranannya apa dan juga kesiapannya apa sih Bu? Baik, kami di Kelurahan Suryo Diningratan sebagai salah satu kelurahan yang dilalui oleh Sumbu Filosofi ini sudah mempersiapkan ini sudah dari beberapa tahun yang lalu. Ketika sudah diusulkan menjadi tentatif warisan budaya dunia, kami sudah mulai mempersiapkan masyarakat. Kami sudah mempunyai angan-angan bahwa pasti akan menjadi salah satu warisan budaya dunia. Dilihat dari bagaimana Sumbu Filosofi ini, tata kota yang disusun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ketika meng-create atau mendesain kota Yogyakarta menika yang tentunya tidak kemudian waton plek begitu ya, tetapi ada nilai-nilai, ada filosofi-filosofi yang kemudian ingin menjadi pegangan bagi kita menopo generasi selanjutnya. Nah, kami sudah sangat mempersiapkan sedini mungkin bagaimana kita kemudian mengenalkan atau mengulik lagi apa toh sebenarnya dari Sumbu Filosofi ini yang harus kita pegang, yang harus kita hayati dan terapkan. Kemudian kami juga harus mulai mempersiapkan masyarakatnya ketika nanti menjadi warisan budaya dunia, masyarakat menika sudah siap. Karena masyarakat akan memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana harus sadar sabta pesona, bagaimana harus mempunyai kecintaan terhadap Sumbu Filosofi itu sendiri. Nilai-nilainya harus benar-benar diterapkan, menginternalisasi, dan ini sejak dini mungkin ke anak-anak pun kami sudah mempersiapkan agar mereka siap. Siap dengan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan manajemen pengelolaan dari Sumbu Filosofi itu sendiri. Ini kami 100% mendukung dan siap untuk bersama-sama berkolaborasi dengan semua pihak agar apa yang sudah tertuang dalam manajemen plan dari Sumbu Filosofi ini kemarin yang sudah dibawa ke sidang UNESCO ini memang benar-benar bisa teraplikasi atau terwujud, karena tidak hanya kemarin dinilai, tetapi untuk kedepannya pun komitmen bagaimana komitmen masyarakat ini menjadi kunci yang sangat utama. Iya, dan salah satu masyarakat yang punya peran dan kontribusi merespon dari apa yang sudah dicanangkan oleh Bu Lurah tadi, ini ada Mas Damar ini, punya karya yang khusus didedikasikan atau dipersembahkan dalam rangka Sumbu Filosofi ini ya. Mas Damar mungkin bisa cerita karya tari apa ini? Selamat sore. Jadi pada awalnya karena saya bergerak di bidang kesenian ya, terutama di tari, itu beberapa kali persiapan Yogyakarta Warisan Dunia seperti yang diatur ke Bu Lurah tadi, saya tuh sering diundang ya. Jadi selalu saja ada paparan. Waktu masih sosialisasi awal ya? Betul. Nah, semuanya kok paparan ya? Kenapa yang wujudnya benar-benar suatu pergerakan tari? Masih trauma Mas, dengan COVID dulu terpapar, itu kok malah ini ada paparan itu ya? Iya, jadi, ini langsung diwujudkan loh, nggak main-main loh. Ini bagus ini. Mending masyarakat ini kan tidak hanya melihat literasi, tidak hanya melihat suatu seminar atau apa gitu, tapi benar-benar melihat kesenian yang di situ benar-benar mewujudkan proses sangkan paraning dumadi yang terkandung di Sumbu Filosofi itu. Wow. Jadi bisa sekaligus menikmati, merasakan dan ikut bergembira itu. Ini seniman sejati. Langsung membuat karya. Merespon ya. Merespon secara positif ya. Nah, ini Mas Dar, pertanyaannya ini kan Sumbu Filosofi ini kan satu rangkaian cerita ya.
cerita filosofi dari Sangkan Paraning Dumadi. Kalau Mas Damar karyanya bagian yang mana? Ini kan Sangkan Paraning Dumadi. Ini sampai urutan ini. Injih, jadi karena kami di Suryo Dininggratan, itu kan mungkin semua sudah tahu ya, bahwa Sangkan Paraning Dumadi itu lengkap dari Panggung Krapyak, Keraton, kemudian Tugu Golong Kilik kembali ke Keraton. Nah, kami ini kan wilayahnya dari Panggung Krapyak sampai Keraton. Di Jalan Gebayanan atau sekarang ini Jalan DI Panjaitan ya Bu ya. Nah, kami ada di posisi Sangkaning Dumadi. Jadi yang saya buat pertama itu Sangkan. Nah, bisa cerita Mas. Ada apa di balik Sangkan ini? Nah, ini menarik. Penasaran soalnya kita semua nih Mas nih. Nah, itu saya juga kemarin kan waktu seminar-seminar itu ya diceritani terus gitu toh. Dan memang kalau cerita ya hebat. Dari keraton juga ngasih narasumber, dari tokoh-tokoh masyarakat juga ngasih narasumber. Dan saya mewujudkan itu menjadi tarian. Jadi tarian ini menggambarkan proses kelahiran seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa, sampai akhirnya siap untuk menikah. Dan Guwa Garbonya atau kandungan, tahu nggih Pak Diryo? Tahu ya. Bukan punya ini aja toh. Guwa Garbo. Itu enggak pakai tiket loh tuh. Kalau sekarang pakai tiket, kalau ini enggak. Nah, itu kan Mas. Panggung Krapyak. Jadi Panggung Krapyak itu diibaratkan sebagai Guwa Garbonya seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, kemudian diasuh oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Perempuan ini bayinya. Perempuan. Nah, memang di seminar-seminar atau di sumbu filosofi itu perempuan ibaratnya. Kemudian dia tumbuh dewasa dengan budi pekerti yang luhur karena dididik orang tuanya dan lingkungan dengan penuh kasih sayang. Itu agak dewasa menjadi wanita yang sangat menarik. Kemudian membuat kesengsem. Lawan jenis. Itu dilambangkan dengan pohon asem. Di sana ada vegetasinya. Kesengsem. Kemudian karena kesengsem membuat lawan jenis kesengsem ya. Ini kan para lelaki yang kesengsem itu kan selalu menyanjungnya. Sinanjung. Nah, ada pohon tanjung juga di situ. Jadi di Jalan Gebayanan atau di Panjaitan itu kiri kanannya ada pohon asem dan pohon tanjung. Proses inilah yang dalam sendra tari ini kami jalankan seperti itu. Jadi menggambarkan kelahiran bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian dewasa dan siap sampai menikah. Oke, berarti ini baru Sangkan ini, berarti masih ada apa ya? Ada angan-angan untuk merangkai secara utuh ini Mas. Iya jelas, karena beliau sudah mencanangkan tadi ya. Nih Pak Agung ini, kalau tadi biar karena kan itu harus lengkap ya, bagian dari cerita, aksesoris, atribut-atribut kan harus dilengkapi. Seperti tadi makna dari pohon asem, pohon tanjung, itu berarti untuk pengadaan dan lain-lain gimana Pak ini? Ya sebetulnya kan dulunya kan ada, tapi kan terus dalam seiring perkembangan zaman kan kayaknya susah juga mencari asem di sini. Ya kalau dilihat di Gebayanan sendiri sekarang kan masih ada, masih yang di Gebayanan Sisi Utara itu pohon asemnya masih cukup besar, masih ada beberapa pohonnya. Kemudian untuk pohon tanjung juga sudah ada pembaruan juga ya Bu ya dari sana. Jadi memang sudah ada penanaman kembali. Dan vegetasi itu hampir di sumbu filosofi itu ada di masing-masing, cuman dengan jenis yang berbeda. Kemudian kalau di alun-alun selatan itu kan banyak pohon pakel juga, kuweni, itu ada simbol-simbol. Timoho. Kemudian yang di dalam keraton itu juga ada berbagai macam sawo kecil. Kemudian ada jambu dersono. Kemudian yang di alun-alun utara ada pohon ringin yang jumlahnya tidak harus 60 sekian gitu. Nah, itu ada makna filosofinya. Ya. Kemudian sampai ke Tugu Selatan itu makanya kemarin tahun berapa itu ada pergantian vegetasi di area Jalan Margo Utomo. Itu karena memang disesuaikan dengan konsep sumbu filosofi ini. Jadi seperti itu ya, memang vegetasi itu memang harus tetap dijaga. Sebenarnya yang paling harus itu di Taman Sari itu juga harus banyak vegetasi juga sebetulnya. Komplit ya Mas ya. Bukan sekedar tanaman. Bukan sekedar tanaman, tapi ada maknanya. Ya. Tapi Pak mau nanya nih, kalau misalnya untuk masyarakat sendiri ini
untuk manfaat apa sih yang bisa didapatkan masyarakat dengan adanya sumbu filosofi ini nih Pak? Iya, memang tujuan kita mengusulkan menjadi warisan dunia itu yang pertama adalah untuk pelestarian terhadap peninggalan HP1 tersebut. Jadi memang karena memang sumbu filosofi mempunyai makna yang sangat dalam kalau kita resapi, yang intangible culture-nya justru yang pesan-pesan yang diminta oleh HP1 terkait dengan sangkan parangning dumati. Jadi daur hidup manusia yang dari Bangun Krapyak itu sangkan dumati, kemudian dari perjalanan manusia dari Tugu ke keraton itu adalah parangning dumati. Itu ada beberapa nasihat yang perlu diresapi oleh masyarakat di Jogja ini. Yang itu yang sampai sekarang kita masih tetap kita sosialisasikan karena ternyata yang di dalam sumbu filosofis itu memang sudah beberapa kali kita lakukan. Tapi di luar itu ternyata masih banyak warga DIY yang belum paham terhadap hal tersebut. Salah satunya menggunakan media tari tadi Pak, kayaknya efektif juga. Yang ya. satu sangat salah satunya dengan si Sofi budaya tadi yang dengan kesenian dan seterusnya itu. Jadi itu pesan-pesan yang sumbu filosofis ini yang akan terus kita lestarikan. Kemudian kalau manfaat yang secara langsung mungkin ya dengan penetapan ini adalah mungkin di pariwisata ya. Karena pengalaman dari berbagai tempat yang sudah ditetapkan jadi warisan dunia itu, reaksi pertama itu yaitu wisatawan itu langsung brul gitu istilahnya. Jadi memang penetapan warisan dunia ini salah satu promosi yang paling efektif untuk mendatangkan wisatawan, utamanya dari mancanegara ya, untuk datang ke Jogja ini. Itu yang paling yang paling singkat bisa seperti itu. Ya, berarti juga harus menyiapkan semacam pemandu-pemandu wisata yang istilahnya paham banget tentang sumbu filosofi ini Pak Agung ya. Karena kan ketika datang ke suatu objek wisata katakanlah yang secara fisik tampak itu kan mudah ya. Misalnya ke Borobudur, Prambanan jelas ya eksotiknya seperti apa. Tapi kalau ingin menikmati sumbu filosofi kan tidak tampak mata ini Pak Agung ya. Berarti butuh satu penterjemah filosofinya itu sendiri Pak Agung. Sebetulnya kemarin sebelum penetapan itu sendiri dari GIPI itu sudah melakukan kajian tersebut. Sebenarnya di beberapa persatuan pemandu wisata itu sudah menjualnya malah dengan beberapa paket yang sudah, dan memang dari hasil analisis dia itu kalau sangkan warang yang dijadikan paket wisata itu nggak bisa 1-2 hari, paling sangkaning dumadi aja paling 2 hari kalau betul-betul sesuai dengan menerangkan hal-hal tersebut. Dan itu memang sudah dilakukan oleh kalau orang pariwisata memang harus gercep gitu ya. Iya, tanggap sasmito. Begitu itu sudah diusulkan. Dia sudah saya di awal-awal tahun kemarin sudah mulai GIPI itu sudah melakukan kajian, dan HPI juga sudah menjual melalui sepeda dan seterusnya itu. Berarti persiapannya udah mulai sudah mulai sebetulnya. Bu Lurah ini kayak juga satset ini mau bikin event ini Bu yang berkaitan dengan sumbu filosofi enggak? Misalnya mementaskan tari sangkan tadi atau rencana lain? Ini jangan dijawab dulu Bu, makin penasaran dulu Bu. Kali menggantung Bu Lurah loh kamu. Iya, karena apa? Karena sepertinya saking semangatnya nih Bu nih ya. Bu Lurah sudah hampir nada. Bu Lurah hampir mau nyanyi loh tadi loh. Ibu sabar dulu. Siap. Ya, nanti kita akan mendengarkan jawaban Ibu setelah jeda pariwara berikut ini. Kita masih di bincang hari ini. Benar sekali. Kayaknya makin seru nih ya. Makin seru, bikin penasaran. Bener, apalagi nih ya kita juga mau tahu untuk dari Kelurahan Mantri Jeron sendiri apa sih yang sudah disiapkan. Dan sepertinya ini sudah banyak rencana nih Mas. Baik, kami dari Kelurahan Suryo Diningratan ini sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung si Sufi budaya tadi ya, yang tadi sudah disampaikan. Di tahun 2022 kami mengadakan pelatihan tari
atau fasilitasi latihan tari, kemudian fasilitasi karawitan, latihan karawitan, kemudian juga fasilitasi pelatihan pranoto adicoro atau bahasa Jawa, MC bahasa Jawa. Kemudian kami juga melakukan beberapa event kegiatan yang kami gelar di lapangan Minggiran karena kami menganggap bahwa lapangan Minggiran ini adalah potensi yang kami miliki, di mana sebenarnya di sana sudah lengkap, sudah ada panggungnya yang permanen, kemudian di sana juga penerangannya juga sudah cukup, kemudian untuk fasilitas yang lainnya itu sudah lengkap ya, ada MCK dan sebagainya. Kantung parkir juga sangat memungkinkan. Di antaranya kami di pertengahan tahun kemarin menggelar kegiatan festival dolanan anak. Dan itu luar biasa, ternyata partisipasi dari masyarakat antusiasmenya luar biasa. Bahkan saat itu pun saya diprotes. Kenapa ini Bu? Iya. Pripun Bu? Bu Lurah perpanjang sampai 3 minggu lagi. Di protesnya pertama, kenapa waktunya cuma sebentar? Nah bener kan? Protes yang positif. Iya ini. betul. Kemudian yang kedua, kenapa ini lansia dan ibu-ibu juga tidak diadakan acara seperti ini? Loh, kan itu kan festival dolanan anak, nanti Iya. dolanan simbah-simbah juga gitu. Karena beliau-beliaunya itu pernah mengalami fase anak. Oh, minimal dakon itu masih Iya, kuat ya. betul. Jadi antusiasmenya luar biasa dan ketika pelaksanaan tersebut nun sewu yang ini luar biasa di luar ekspektasi kami dan panitia, anak-anak ataupun siapapun yang terlibat di acara tersebut menika menggunakan ageman gagrak Ngayogyakarta. Ya, menggunakan atribut busana Jawa. Baik itu anak-anak sampai dengan pendampingnya. Ini yang luar biasa. Artinya masyarakat ternyata sudah sadar bagaimana harus ngeleluri, melestarikan budaya yang ada di mana kita berada itu. Terus kemudian kami juga sudah 2 tahun ini menggelar event gelar potensi seni budaya Suryo Diningratan, di mana selalu wayangan. Ada wayangannya. Ada wayangan semalam suntuk, bukan terus kemudian hanya berapa jam tidak, tetapi sampai pagi. Dan kami memberikan panggung, memberikan ruang kepada setiap seniman, setiap penggiat seni yang ada di Kelurahan Suryo Diningratan untuk tampil. Apapun bentuknya, itu kami berikan panggung. Dan untuk menopo sebagai puncaknya itu kami menggelar wayangan. Dan kami nun sewu juga menggunakan atau berkolaborasi memberikan apresiasi kepada seniman-seniwati yang ada di Kelurahan Suryo Diningratan. Punya dalang ya kita fasilitasi untuk dalang. Punya pengrawit ya kita fasilitasi untuk karawitan. Punya penari kita fasilitasi untuk nari. Punya band kita fasilitasi untuk mereka tampil. Jadi kami ini selalu berupaya memberikan panggung untuk mereka berkreasi, untuk mereka kemudian menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan kecintaannya pada Jogja, pada sumbu filosofi ini. Dan kami menyelenggarakan kegiatan menika setiap tahun, agenda rutin. Dan harapan kami nanti akan bisa menjadi agenda rutin pariwisata Kota Yogyakarta ataupun DIY ketika kami mempunyai event-event. Dan nanti harapannya ke depan pun nanti kami mempunyai angen-angen. Ketika kami sudah boleh mempunyai trip-trip wisata, terus kami nanti boleh menerima tamu-tamu wisatawan, baik itu dari manapun ya, baik itu domestik maupun dari luar. Harapan kami nanti bisa menyajikan visualisasi cerita Sangkan Paraning Dumadi itu di lapangan Minggiran karena kami sudah panggung. Jadi nanti tripnya itu di
akhirnya atau endingnya bisa merasakan masuk dalam cerita bagaimana siklus kehidupan yang digambarkan oleh dulu diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, dengan bagaimana mengcreate setiap tempat dengan filosofinya, dengan khasnya, dengan karakteristiknya. Itu kami mempunyai angan-angan atau mempunyai cita-cita yang banyak sekali. Sebenarnya banyak yang perlu kami kembangkan, tetapi sekali lagi kami tidak bisa sendiri. Inilah kami berharap ada kolaborasi yang apik begitu ya dari berbagai pihak, entah itu dari OPD, entah itu dari CSR atau dari pelaku atau penggiat seni sendiri. Seperti tadi disampaikan bagaimana vegetasinya, bagaimana pengadaannya. Jelas kami nggak mampu ketika kami harus menyediakan vegetasi. Ada dinas lingkungan hidup yang tentunya bisa support kita, bisa support kami untuk kemudian menyediakan, memfasilitasi pengadaan bibitnya. Kalau lahannya pasti di sekitar Sumbu Filosofi, tetapi bibitnya itu dari OPD lain bisa menyediakan. Terus kemudian kami pun juga pengen eksis tidak hanya di Kelurahan Suryo Diningratan, dari OPD lain tentunya kalau punya acara bisa menggandeng kami, pelaku seni kami, tari kami, Sangkan Paraning Dumadi ini bisa menjadi salah satu pengisi acara. Harapan kami ada kolaborasi yang semakin bagus lagi, semakin apik lagi, sehingga nun sewu ketika semuanya bergandengan tangan, saya rasa si Sufi Jogja, budaya Jogja mendunia ini akan semakin mantap. Oke, luar biasa. Keren sekali. Ini Bulurah ini visi apa ya? Visi-visinya panjang sekali. Luar biasa. Keren. Iya. Harus ke orator depan. ternyata ini Bu ya. Orator ini, sejati. Bahkan ini banyak sekali yang kalau bisa yang ini, sudah disiapkan ya Mas ya. Lapangan minggiran itu. Iya. Sekarang udah mendunia. Wow. Banyak yang pakai MU tak kira Manchester United. Ternyata Minggiran United. Mas Damar. Ini Bulurah tadi kan sempat diprotes. Kok sedina kok orang libat ke ibu-ibu, orang libat ke wong nem-nem. Nah, jenengan ngantisipasi enggak di karya tari jenengan? Artinya genrenya biar bisa tarian itu bisa diterima oleh semua kalangan. Bagaimana Mas Damar? Kalau tari sangkan ini memang segmennya dari penarinya ya, pelaku tarinya itu memang dari anak-anak sampai dewasa. Karena memang kami baru sampai fase sangkan ya. Tapi nanti akhirnya mesti sampai yang tua-tua juga terlibat. Nah, pada fase ini kami memang membuat banyak genre tarian. Jadi ada tarian klasik, kemudian tarian modern, kemudian ada tarian yang hip hop seperti itu. Wih, keren Mas. Artinya tarian ini bisa dinikmati remaja masa kini dong, ya. Dan terkesan organik, natural ya. Artinya berkembang sesuai dengan genrenya itu ya Mas ya. Karena kan nggak mungkin nih anak-anak yang dari kecil sampai remaja misalnya suruh datang ke seminar, terus dikasih tahu Sumbu Filosofi ki opo kan itu, agak jarang mereka tertarik seperti itu. Tapi kalau dengan menari, dengan bergerak, dengan menikmati musik, itu mereka mesti senang. Dan musiknya ini juga macam-macam. Kami ada gamelan asli, kemudian dipandu dengan alat musik modern, kemudian genrenya juga macam-macam ya. Ada keroncong juga, kemudian ada semacam tekno ya. Ya tekno, kemudian rocknya juga sedikit muncul di situ, tetapi tetap balutannya asli Yogyakarta. Wow. Oke, ini Pak Agung nih, kreativitas semacam ini mungkin diharapkan juga oleh Pak Agung. Artinya memperkenalkan Sumbu Filosofi tidak harus saklek jadul-jadulan. Lebih modern berarti ya Mas ya. Artinya biar bisa diterima oleh semua kalangan, yang penting substansinya tidak kehilangan. Begitu Pak Agung. Iya, saya kira gitu. Dengan si Sofi Jogja atau yang lebih spesifik adalah terkait dengan si Sufi budaya ini, memang aspeknya adalah terkait dengan pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan. Sehingga dari selain itu itu yang terkait dengan tangible dan intangible ya. Jadi kalau yang terkait intangible saya kira nanti proses untuk pengembangannya itu jauh kan lebih luas ya. Karena memang itu bentuk kreativitas dari
si seniman itu sendiri. Sehingga saya kira itu akan memperkaya sumbu filosofi juga, dan itu memang salah satu yang supaya up to date bisa diterima oleh masyarakat dari masa ke masa. Karena memang tujuan kita adalah budaya ini kan nggak mungkin mandek ya. Cuma yang memang ada beberapa kebudayaan yang produk misalnya yang dari keraton itu yang memang pakem itu yang harus tetap dilestarikan. Tapi yang di masyarakat saya kira nanti bisa dikembangkan sesuai dengan aspirasi dari si masyarakat itu sendiri, pendukungnya itu sendiri. Sehingga itu yang akan selalu kita dukung untuk dalam proses pengembangannya terkait dengan budaya-budaya yang ada di sumbu filosofis. Ya, dan kalau tadi Davi sempat menyatakan dampak ekonominya, barangkali dari sini juga bisa dimulai ya Pak ya, dari atraksi-atraksi seni dan budaya ini Pak Agung. Iya, memang saya kira nanti dengan sumber daya budaya itu sekalian untuk pelestarian sumber daya budaya itu sendiri, juga yang si sufi ekonomi itu yang akan kemudian dibuat pengembangan supaya memang akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat pendukungnya dengan berbagai, entah itu dengan pariwisata, entah itu dengan berbagai kegiatan kebudayaan yang bisa menghasilkan, dengan beberapa, sebenarnya kemarin dalam waktu bulan kemarin itu sudah ada ya Bu ya, kita sudah uji coba dengan homestay yang ada di kawasan Suryo Diningrat, mungkin Bu Lurah bisa lebih paham, dan kita sudah uji coba, dan itu ternyata dari anak-anak muda ini banyak yang minat juga dengan keliling ke berbagai tempat di sumbu filosofis, juga homestay-nya ada di Suryo Diningrat gitu. Oke. Boleh nambahin cerita Bu? Boleh kesan-kesan para wisatawan yang live in ya, yang tinggal nginap di sini. Gimana Bu? Luar biasa. Semuanya memberikan apresiasi dan senang. Kan kalau senang bisa dilihat dari gesture ya juga dari ya. Ibu senyum aja udah terlihat senang ya Mas ya. Sama bikin story berarti. Oh iya. Ada hi guys itu. Hai guys. Betul. Jadi memang luar biasa, artinya memang dampak ke ekonomi itu mau tidak mau menjadi satu kesatuan ya, menjadi bonus. Karena sebenarnya bukan yang utama tetapi datang menyertai gitu ya sebagai bonus. Artinya bahwa selain yang mengikuti trip itu senang karena menanyakan lagi, ada yang sempat WA, DM menanyakan kapan ada lagi. Dan dari masyarakat sendiri pun itu banyak yang kemudian aku punya ini loh Bu aku diikutkan di trip. Aku punya ini loh, aku punya kuliner khas, aku punya kerajinan ini untuk bisa diikutkan dong. Nah, artinya gayung bersambut. Ada program, kemudian dari masyarakatnya pun mulai berbenah, mulai sadar akan potensi yang kemudian bisa mendukung pada kekhasan atau keunikan dari Suryo Diningrat itu sendiri. Kemudian juga sudah kita benar-benar memberdayakan masyarakat, pengelolanya masyarakat setempat, kemudian bagaimana mereka mendesain suatu trip itu agar menjadi menyenangkan, kemudian menggeret siapa saja yang akan dilalui atau akan disinggahi, dan itu luar biasa, masyarakat menjadi semangat. Wow, berarti ini kolaborasi udah masyarakat juga antusias, terus warga antusias dari Kota Yogyakarta juga sudah mensupport nih Mas. Iya, kayak membentuk satu ekosistem budaya. Nah, ini dia. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, kita masih di bincang hari ini, tapi kita harus jeda sebentar. Nah, masih kembali di bincang hari ini. Ya, ini satu Pripun Mas? Satu destinasi baru wisata. Nah, apalagi sudah mendunia. Iya, dan wisata tidak sekedar senang-senang, healing dalam arti sebenarnya ya. Karena healing lan waspodo. Healing tapi berfilosofi Mas. Gitu. Nah. Apalagi nih Mas. Ini nih untuk kreativitas dari masyarakat sudah tereksplor dan tinggal kita menunggu aja nih ya. Apa sih program-program selanjutnya? Ya, ini mungkin Mas Agung ini kalau misalnya
Pak Agung kok Mas Agung. Ben Biarnom ya Mas Agung. Mas Agung, ini Bu Lurah tadi banyak sekali agenda-agendanya. Terus siap juga lahan, hanya vegetasi pengadaannya kayak bibit asem. Kalau asem urat nanti hubungi saya Bu. Tapi kalau pohon asem ini kan juga langka dan perlu perawatan khusus ini Pak Agung. Bagaimana mensupport ya? Ya, saya kira nanti kalau dalam pengelolaan sumber filosofi ini kita harus berkolaborasi. Dan memang dalam pengelolaan sendiri kita sudah bersepakat dengan 3 pemerintahan DIY, pemerintah Kota Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Bantul, dan sudah ditandatangani MOU dan kerjasama nota kerjasama sudah ada semua PKS-nya, sehingga tinggal semua berbagai sektor itu ada 5 sektor yang akan terlibat dalam masalah itu, dan masing-masing OPD di 5 sektor itu akan saling berkolaborasi untuk sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mengampu dari berbagai macam yang ada di sana. Sektor perencanaan, kemudian sektor kebudayaan pariwisata, sektor ekonomi dan perdagangan, sektor Trantibum, keterlibatan dan kebencanaan juga ada di sana, sehingga nanti dari 5 sektor yang ada, dan masing-masing sektor itu ada beberapa OPD yang terkait di 3 pemerintahan tadi, sehingga memang dengan kolaborasi ini diharapkan nanti akan bisa mewujudkan apa yang diinginkan dari masyarakat pendukungnya tersebut. Dan meminimalisir tekanan-tekanan tadi Pak. Iya. Pembangunan ekonomi. Itu solusinya dengan kolaborasi dari 5 itu untuk mengendalikan tekanan pembangunan, tekanan yang mempengaruhi atribut warisan dunia itu. Sehingga memang ini sudah kita rencanakan, nanti mohon doa restunya bisa betul-betul kolaborasi ini bisa tercapai, sehingga nanti apa yang kita rencanakan dalam pengelolaan kawasan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik. Gitu. Ya, karena yang namanya warisan dunia itu standarisasinya ya dunia itu loh ya. Ya dunia, benar iya, Mas. Kayak stadion yang untuk dunia rumputnya aja ketebalannya berapa, tingkat elastisitasnya seperti apa. Warisan dunia juga seperti itu. Kalau enggak bisa disumprit ya Pak ya, bisa dicabut ya gelarnya. Berarti harus ada pakem-pakem yang ini harus ditaati. Karena sudah ada kesepakatan itu Pak. Ya, kita sudah ada rencana pengelolaan yang sudah disetujui oleh UNESCO, dan itu harus kita kerjakan dalam manajemen plan yang sudah kita usulkan itu. Oke, terima kasih Pak Agung. Mas Ibyo, aku penasaran ya tentang tarian sangkan ini. Tadi kan sampai generasi muda sampai generasi usia. Ya. Ini udah dipersiapkan. Nah, misalnya nih untuk Mas Damar sendiri, apabila nih ya ada yang tertarik ingin mempelajari atau mungkin wisatawan, ini boleh diceritain gimana kita bisa lebih tahu lagi nih Mas? Terima kasih. Kalau pengen penasaran dengan tari kami, yang pertama nonton dulu ya. Nonton di YouTube ada ya? YouTube ada. Apa Mas di YouTube channelnya apa? Tari Sangkan gitu aja. Nanti sudah muncul di channelnya provinsi. Tas of Jogja juga ada, di kami juga ada. Kemudian kalau pengen lebih jauh belajar, nanti datang ke kami ke Sanggar Seni Sekar Kinasih. Di sini di dalam Kinasih. Nanti akan kami kita gula mentah istilahnya, kita ajari atau pengennya apa sih seperti itu, kan tidak harus menari juga, pengen macam-macam juga bisa. Dan di sini yang jadi dekorasi di sini kan ini propertinya Tari Sangkan semua ini. Ini bagian dari apa ini? Sekuen apa ini Mas? Ada ini, gapura ini? Gapuranya enggak. Gapuranya kan yang mana ya Mas? Ini yang ya tongkat, ya itu kan properti kami. Jadi nanti monggo datang ke sini, kemudian kita dialog pengennya apa, mau jalan-jalan juga kami siap mendampingi. Asik kok Mas. Mana ngubungi mana nih Mas Damar? Iya, kita kepo nih. IG-nya mungkin. IG khususnya belum ada, tapi Sangkan Living Museum ada. Sangkan Living Museum. Langsung ke situ aja. Jadi semua orang bisa, bahkan wisatawan juga bisa belajar ya? Bisa, monggo. Wow, keren sekali nih Mas nih. Iya, termasuk tidak harus menari, tapi apa makna filosofinya nanti ada yang menerangkan di sini. Nah, Bu Lurah,
mengunjungi dalam-dalam di kita juga ada beberapa dalam. Banyak Ibu ya? Banyak. Mana aja nih Bu? Ada dalam Suryo Diningratan, kemudian ada dalam Kumendaman. Itu di mana dalam Kumendaman itu dulu merupakan dalam dari Panglima tertinggi atau komandan dari Bergodo. Kemudian dalam Suryo Diningratan menika beliau adalah putra dari HB ke-7 dan di sini ini juga ada dalam Wisnuwardana. Beliau adalah maestro tari yang mendirikan Institut Wisnuwardana itu juga di Kelurahan Suryo Diningratan. Full pokoknya ngersake menopo di kami siap melayani. Kuliner pun menika ada jadah pangeran, kemudian jadah manten, ada bubur manggul, kemudian ada lemper, menika lengkap ada di sini. Bahkan kemarin yang terakhir kami melonsing dawet telang dan juga dawet jagung ireng. Nah, jagung ireng Bu? Nggih. Ini apa ini? Jagung ireng belum pernah tahu. Baru dengar juga. Itu penemuannya nggak sengaja mungkin Mbak. Gosongan atau gimana? Bukan kegosongan Mas. Kok jadi hitam? Jadi varietas khusus ini. Iya, jadi banyak juga yang menyebut jagung ketan. Jadi memang warnanya itu ungu agak hitam itu. Tapi bukan seperti kalau orang habis diantemi itu bukan ya. Tapi ungu Bu itu. Bukan ya, ya itu yang coba kita kembangkan di Poktan kami, Poktan Ngudi Mulyo. Jadi kalau misalnya mau belajar pertanian pun kami juga ada. Siap. Lengkap ya Bu? Lengkap. Tapi ada pertanian. Ada. Di sana baru dipakai untuk mengembangkan jagung jagung ketan atau jagung ireng itu yang kemudian kemarin ada inovasi dibuat cendol dawet. Mau nyanyi saya? Iya. Dengar cendol dawet. Iya, jagung ketan atau jagung ireng menika dan juga telang, aneka olahan telang kami sudah ada. Permen dari telang ada, sirup telang ada, keripik bunga telang kami juga ada. Wah, komplit banget dari Mas. sisi kuliner ada, dari budaya ada, tari ada, musik ada, mau mirsani bangunan kuno juga ada. Mau sepeda ngubengi beberapa destinasi wisata di sini, dengan senang hati kami akan mendampingi dan melayani. Luar biasa. Bisa menghubungi kelurahan, bisa di IG karena sekarang yang baru ini banyak yang familiar itu IG. IG-nya apa sih Bu? Ya, Kelurahan Suryo Diningratan. Monggo nanti akan kami linkkan kepada masyarakat atau Pok Darwis kami dan juga RKB kami yang nanti akan memandu ataupun dengan senang hati akan melayani setiap wisatawan yang berkunjung ke Kelurahan Suryo Diningratan. Oke, keren sekali Nah, aku Mas. satu ya cita-citaku ke sini. Foto bersama Bu Lurah. Wah, aku dengan juga. senang hati. Iya. Ya, tidak terasa ternyata kita sudah hampir 1 jam nih iya, ngobrol. Benar. Nah, sebelum mengakhiri bincang hari ini, mungkin closing statement dari Mas Damar dulu nih. Saya ya. Harapannya apa nih Mas ke depannya? Harapan saya tari Sangkan Paraning Dumadi ini nanti dibuat menjadi suatu pertunjukan periodik semacam Ramayana Ballet seperti itu, dan kemudian kami pengen nanti semua tamu baik lokal maupun dari mancanegara yang pengen tahu sumbu filosofi nanti akan bisa menyaksikan tari ini sebagai salah satu wujud pangejawantahan filosofi tersebut. Itu aja. Oke, kalau dari Bu Lurah sendiri harapannya apa nih Bu? Harapan kami di Kelurahan Suryo Diningratan bisa semakin memantapkan diri untuk menjadi bagian dari Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi ini yang tentunya bisa memantapkan Sisufi budaya, ekonomi maupun lingkungan hidup. Jadi kami semakin memberikan kontribusi yang positif bagi kelangsungan atau bagi kelestarian budaya, utamanya di Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi ini. Oke, nah yang terakhir nih Mas, Pak Agung, harapan ke depannya apa nih Pak nih? Apalagi nanti kan bentar lagi pasti wisatawan mancanegara akan berbondong-bondong nih Pak. Ya, ya.
Ya, saya kira berkaca dari apa yang dilakukan oleh Kelurahan Suryo Dinratan, saya kira potensi sumber daya budaya yang ada di Suryo Dinratan itu kan sudah dikembangkan, sudah digarap. Dan kemudian ternyata juga sangat berpengaruh terhadap si sufi ekonominya. Sehingga ke depannya saya kira nanti tidak hanya berhenti di Suryo Dinratan atau di Mantri Jeron ini, tapi juga nanti akan kita kembangkan lagi ke wilayah lain di kawasan Sumbu Sufi ini, sehingga nanti semakin banyak yang akan melakukan ini, mudah-mudahan masyarakat pendukung di kawasan Sumbu Sufi ini betul-betul dapat menikmati penetapan Sumbu Sufi menjadi warisan dunia ini, sehingga kalau ada pertanyaan lagi, apa toh manfaatnya penetapan ini, ya secara tidak langsung masyarakat bisa menjawab sendiri kalau itu sudah dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat di kawasan Sumbu Filosofi ini. Kedepannya saya kira tetap harus kita kembangkan, kita kelola dengan baik, dan mudah-mudahan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan berjalan dengan baik. Gitu. Iya, gitu, oke, Mas. luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, dan sebenarnya jauh dari itu semua, itu yang paling penting kan ada keinginan, ya ada ketertarikan untuk selalu melestarikan budaya. Gitu ya. Benar, jadi sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga para wisatawan ini pasti luar biasa nih Mas, untuk bisa menyongsong di Sumbu Filosofi Yogyakarta mendunia. Betul, meskipun satu aksi, tapi sejuta manfaat. Wah, keren sekali. Kita cinta Yogyakarta dan semoga Yogyakarta semakin dikenal. Dan semakin istimewa. Semakin istimewa dengan Sumbu Filosofi ini ya Mas Dibyo ya. Oke, dan tentunya kita tanpa terasa sudah di penghujung acara. Matur nuwun Ibu Lurah yang cantik, matur nuwun Mas Damar, matur nuwun Pak Agung. Dan pastinya terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah bersama kami selama 1 jam ini. Dan saatnya kami harus pamit. Ya, saya Dibyo Primus. Dan saya Adinda Davi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.